otomatis dia akan mengembang dan itu betul-betul padat, jadi dia akan kuat mengambang di atas air. Dan bagian bawahnya itu terdiri dari berlapis-lapis ya, nggak cuma satu lapis, itu lebih dari 2 lapis. Jadi kalau misalkan sampai bawah bagian paling dasar itu sobek atau gimana, itu nggak langsung masuk air. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan dan jaya dimanapun kalian berada. Guys, kembali lagi di Tia Channel, di channel informasi yang selalu menyajikan informasi-informasi menarik tentunya buat kalian semua. Apa kabar kalian semua? Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan kesehatan yang sempurna tentunya, diberikan panjang umur dan juga diberikan rezeki yang melimpah sepanjang minggu ini ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang kapal pesiar. Jadi waktu itu ada yang bertanya ya, Bang, kalau misalkan kapalnya tenggelam, gimana cara menyelamatkan diri? Wah, ngeri ya, jangan sampai deh kapalnya tenggelam. Jadi ngomong-ngomong soal kapal pesiar, itu kan ada, istilahnya ada tim penyelamat, di mana bertugas untuk menyelamatkan awak penumpang. Dan ada namanya, kalau misalkan kalian pernah nonton Sekoci ya, kalau kalian pernah nonton Titanic, Titanic dulu kan ketika Titanic itu, kapal Titanic ya, Titanic ya kalau bahasa Indonesianya. Kapal Titanic ketika dia terbelah menjadi 2, jatuh ke laut. Nah, ada sekoci yang menyelamatkan lah ya. Nah, seperti apa sih bentuknya? Ini saya kasih lihat realnya ya. Gua kasih lihat realnya gitu seperti apa. So, sebelum lanjut videonya jangan lupa subscribe channelnya, bagikan ke yang lain. Let's go. Ada tukang es krim lewat. Oke guys, jadi kalau misalkan kalian pernah nonton film Titanic ya, itu kan ketika kapalnya terbelah 2, jatuh dan tenggelam, itu kan diselamatkan oleh sekoci. Nah, sekoci itu, ini bukan tukang es krim, gue pikir tukang es krim, ternyata tukang susu KPBS. Kalian suka susu KPBS? Lewat nih. Oke, lupain, lanjut lagi ya. Jadi, untuk menyelamatkan itu kan diperlukan sekoci, atau yang bahasa Inggrisnya kita sebut dengan raft gitu ya. Nah, di video ini gue pengen jelasin sama kalian bentuk dari proses gimana sih si raft itu bisa turun sampai ke air. Nah, biasanya kalau di kapal pesiar itu kita punya namanya drill ya. Drill itu macam-macam ya. Drillnya apa? Drillnya adalah proses atau latihan dimana kalau misalkan terjadi emergensi situasi atau situasi penting. Contohnya apa? Kebakaran di kapal, terus kapal tenggelam, dan masih banyak lagi. Nah, salah satunya ada yang kita sebut dengan boat drill. Boat drill itu bagaimana kita memindahkan para tamu itu ke dalam kapal kecil. Nah, kali ini kita nggak akan bahas tentang tamunya, tapi kita bahas tentang krunya ya. Nah, kalau misalkan tamu itu dipindahkan ke perahu kecil, perahu sekoci gitu ya. Bukan sekoci, kalau perahu kecil ya, kita namakannya boat lah, lifeboat ya. Nah, dipindahkan ke lifeboat, bagaimana dengan para kru? Nah, kru ini dipindahkan juga ke sekoci, atau yang kita bilang dengan raft gitu ya, raft. Nah, raft ini bermacam-macam jumlahnya, tergantung pada kapasitas si kapal itu. Nah, seperti apa sih bentuk raftnya? Yuk kita lihat langsung aja. Oke guys, jadi di sini gue mau kasih lihat kalian sebuah latihan emergensi, dimana di sini kita melakukan latihan ketika emergensi terjadi. Kalian lihat itu raftnya di pinggir ya. Jadi ketika raft itu dikeluarkan dari tongnya, dia otomatis akan inflate, jadi dia akan mengembang sendiri ya, secara otomatis. Nah, ini dilakukan ketika kita ada di darat. Kenapa kita tidak melakukannya di atas air? Karena waktu kita melakukan latihan ini kita ada di Alaska ya, di daerah Alaska, dimana kalian tahu kalau daerah Alaska ini dia suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan kita lakukan di atas air, tentunya itu bakal dingin banget. Jadi kita lakukannya di darat. Dan kebetulan ini lagi hujan gerimis ya, lumayan lah hujannya, bikin basah juga. Nah, kalian lihat di situ ya, dia udah mengembang seperti itu, nanti akan diturunkan ke bawah. Dan raft ini berwarna orange. Kenapa berwarna orange? Karena konon kalau orange itu mudah terlihat ya. Jadi di malam hari ataupun di siang hari, kalau misalkan memang kita butuh pertolongan, itu akan mudah terlihat oleh kapal-kapal yang akan menyelamatkan.
Dan untuk kapasitas dari RAF ini sendiri adalah 35 orang. Nah, bagaimana dengan para penumpang? Para penumpang atau para tamu khususnya apabila terjadi sampai kapalnya tenggelam ya, itu akan diselamatkan dengan perahu-perahu kecil atau sekoci kecil tuh yang di sebelah kanan. Kalian bisa lihat ya, di sebelah kanan tuh, di seberangnya tuh kan ada kapal lagi tuh. Di situ ada lifeboat namanya yang berwarna orange tuh. Nah, itulah yang dipakai untuk tamu. Sedangkan untuk RAF ini, untuk bilangnya apa ya, sekoci juga ya, RAF ini yang warna orange ini adalah khusus untuk kru ya. Nah, kalau misalkan kapalnya tenggelam atau terbelah, kan otomatis nggak ada orang di atas tuh ya. Di situ RAF itu kita bisa turunkan secara otomatis dengan memakai emergency line ya. Dia tinggal ditarik, dia turun sendiri ke bawah. Nah, berhubung di sini kita sedang latihan, kita melakukan latihan, jadi di sini kita pakai orang. Di atas itu ada sekitar 2-4 orang yang bertugas untuk menurunkan si RAF ini sampai tiba di bawah gitu. Ini kebetulan hujan ya, dingin nih. Si officer ini nekat nih bikin kita berdiri di luar nih, nunggu hujan-hujanan. It's okay lah ya. Nah, kalian lihat ya, itu diturunkan perlahan demi perlahan. Nah, jadi ini otomatis dia akan mengembang dan itu betul-betul padat, jadi dia akan kuat mengambang di atas air. Dan bagian bawahnya itu terdiri dari berlapis-lapis ya, nggak cuma satu lapis, itu lebih dari 2 lapis. Jadi kalau misalkan sampai bawah bagian paling dasar itu sobek atau gimana, itu nggak langsung masuk air. Oke, jadi inilah tentang RAF ya, dimana kalau misalkan sampai terjadi emergency situasi di kapal, ini yang kita gunakan untuk penyelamatan kepada kru ya, untuk kru semua. Oke, jadi sekarang kalian sudah tahu ya, khususnya buat kalian yang ingin kerja di kapal pesiar. Inilah. Oke guys, jadi sekarang kalian sudah tahu ya seperti apa sih proses dari penyelamatan kalau memakai RAF atau memakai sekoci khususnya untuk para kru ya. Tadi kalian sudah lihat di videonya seperti apa. Nah, jadi kalian punya bayangan ya. Jadi misalkan buat kalian yang mau kerja di kapal pesiar, nah itu bayangannya ya. Jadi kalian bisa tahu sekarang gimana sih kalau misalkan terjadi emergency situation atau emergency situasi, apa yang harus dilakukan oleh kru itu. Biasanya kru pertama dia melakukan tugas masing-masing sesuai dengan jobs deskripsinya. Susah sekali ngomongnya nih. Job deskripsinya untuk menyelamatkan tamu-tamu dulu, baru menyelamatkan kru-kru yang lainnya. Caranya dengan pakai RAF yang tadi. Oke? So guys, mungkin di video kali ini bisa menambah pengetahuan kalian, bisa menambah wawasan kalian khususnya tentang kapal pesiar ya. Penyelamatan diri di kapal pesiar ini buat khusus video ini buat kalian yang waktu itu nanya soal kapal pesiar. Nah, ini ya, gue bikin buat kalian. So, thank you for watching. Mudah-mudahan ini bisa menjadi apa ya, tambahan lah ya, ilmu ya buat kalian semua ya. So guys, jangan lupa tongkrongin terus Tia Channel, karena Tia Channel apa? Tia Channel adalah channel informasi yang selalu menyajikan informasi-informasi menarik yang tentunya bermanfaat buat kalian semua ya. So, tontonin terus, jangan lupa dukung terus Tia Channel untuk perkembangannya. Dengan cara apa? Dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Bagikan video-videonya ke yang lain agar channel ini tentunya bisa berkembang dan bermanfaat buat kamu dan juga buat yang lainnya. Dan juga jangan lupa ya, kunjungi juga channel kedua gue di Ishari Channel. Ini channelnya baru bikin. Ishari Channel itu tentang kuliner. Lagi coba-coba, mudahan bisa berkembang terus. Oke? So thank you for watching. Saya berdoa kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian ya, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan diberikan juga rezeki yang melimpah. Selalu. So kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam lancar jaya, lancar apapun yang kalian lakukan, dan jaya dimanapun kalian berada. See you next time. Bye bye.